karena ini Zoom-nya yang gratisan, yang free ya. Nanti mungkin sekitar 40 menit nanti akan mati. Kemudian kalau dia mati, kita langsung on lagi. Ya. Jadi setelah keluar dari Zoom langsung masuk kembali. Ya. Jadi karena minggu lalu kita sudah pernah ketemu satu kali ya. Kemudian tadi kalian sudah absen di Sepada. Nanti setelah mati satu kali, kemudian kita on lagi, masuk lagi. Nah, di pertengahan sekitar 20 menit pada saat kita masuk, langsung saya absen untuk mengisi daftar hadir di portal akademik. Ya, jadi saya berharap kalian tidak bermasalah berkaitan dengan jaringan. Kemudian kalian bisa mengikuti perkuliahan sampai selesai. Ya, berkaitan dengan sistem ekonomi Indonesia. Ya, minggu lalu sudah saya gambarkan berkaitan dengan sistem ekonomi Indonesia itu seharusnya seperti apa. Artinya kalau kita bicara tentang sistem ekonomi Indonesia, itu nanti kita akan bicara berkaitan dengan perilaku, ya, perilaku kegiatan perekonomian yang ada di Indonesia, yang mana yang seharusnya yang boleh kita lakukan, yang seperti apa yang seharusnya yang tidak boleh kita lakukan. Itulah yang berkaitan dengan sistem ekonomi Indonesia. Nah, kemudian pada saat ini sedang panas-panasnya Undang-Undang Cipta Kerja ini masuk ke dalam undang-undang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan sistem ekonomi. Kenapa pemerintah kita boleh untuk membuat undang-undang untuk mengatur tentang kegiatan ekonomi di Indonesia? Ya, kenapa sih dia bisa gitu ya? Kenapa dia boleh? Nah, inilah yang kita bicarakan berkaitan dengan sistem pembelajaran sistem ekonomi. Karena ada negara yang negaranya tidak boleh membuat aturan berkaitan dengan ekonomi, kemudian lagi ada yang boleh membuat aturan tentang ekonomi. Ya, ini masuk ke dalam materi sistem ekonomi ya. Nah, sistem ekonomi Indonesia ya, saya awali dari penjelasan dulu apa sih yang disebut dengan sistem. Kemudian nanti kita masuk apa yang disebut dengan ekonomi. Kemudian apa yang disebut dengan sistem ekonomi Indonesia. Ya, kita awali dari definisi tentang sistem. Ya. Sebelum kita masuk kepada materi, ya, ada hal yang perlu saya sampaikan kepada mahasiswa. Ya, karena berkaitan dengan aplikasi Sepada ini, ya, itu besarnya aplikasi, banyaknya yang menggunakan aplikasi itu, sehingga pada saat mahasiswa untuk menggunakan HP yang ternyata RAM-nya tidak sesuai, banyak yang tidak bisa masuk ya. Makanya saya hari ini menggunakan Zoom tapi masuk ke dalam Sepada. Nah, kemudian ya, karena aplikasi Sepada ini kalau saya share materi kuliah berupa PowerPoint itu ada kemungkinan pada saat download mahasiswa bisa bermasalah. Maka untuk kelas 1C ya, saya mewajibkan ada salah satu teman saudara yang membuat email kelas ya. Jadi email kelas wajib harus ada. Kemudian
nanti kalau sudah selesai share di grup WA. Ya, setelah ada email, maka PowerPoint yang ada saya tampilkan ini saya kirim ke email kelas supaya yang lainnya bisa membuka. Ya, file yang saya tampilkan ini ya saya kirim ke email kelas. Nah, untuk itu nanti di 1C itu ada yang diberi tugas untuk membuat email kelas. Ya. Siapa yang Oscar? Mute dulu speakernya. Oscar, ya. Yuk saya lanjut. Masih terbaca? Ya, yang disebut dengan sistem. Ya, jangan disamakan nanti pengertian sistem dengan sistem. Ya, karena sistem itu adalah cara, sistem itu rangkaian. Ya, rangkaian yang unsur-unsurnya saling bertautan satu sama lain. Nah, yang disebut dengan sistem di dalam pengertian sistem ekonomi, sistem adalah keseluruhan yang terdiri macam-macam bagian. Kemudian definisi lain atau pendapat daripada pendapat ahli yang lain yang saya masukkan bahwa yang disebut dengan sistem itu adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan satu sama lain, memiliki batas yang menseleksi baik macam maupun banyaknya input yang masuk atau output yang keluar dari sistem tersebut. Ya. Nah, dari dua yang sudah saya baca, masih banyak lagi pendapat-pendapat yang mengartikan apa itu sistem. Maka ya supaya saudara dan kita sama-sama bisa memahami betul apa sih yang disebut dengan sistem. Ya, di dalam sistem ekonomi atau di dalam sistem yang lain, ya, definisi sistem boleh kita artikan itu sistem, ya, sama dengan organisasi. Jadi kata lain dari sistem itu boleh saudara artikan sebagai organisasi. Ya, karena organisasi itu terdiri dari bermacam-macam bagian yang ada di dalamnya. Nah, kemudian ya ada pendapat lain, sistem adalah sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan, yang bekerja sebagai kesatuan organik, ya, untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. Ya, jadi contoh sistem, ya, kalau kita contohkan dalam bentuk lain, 1C ini adalah sebuah sistem. Ya. Sistemnya yang terdiri dari ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan mahasiswa. Itu sistem yang ada di kelas 1C. Ya. Kalau organ secara keseluruhan berkaitan dengan sistem, ya, di 1C itu ya ada dosen, ya, ada mahasiswa, itu disebut dengan sistem. Ya, secara keseluruhan terdiri dari macam-macam bagian. Dosen bertugas untuk mengajar, mahasiswa bertugas untuk menerima pelajaran. Itu sih sistem. Nanti saya akan jelaskan secara lebih luas lagi berkaitan dengan sistem. Setelah